Islam. Kemudian sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita awali, kita terlebih dahulu kita berdoa agar nanti pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di tempat duduk masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita di pagi hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya nanti bisa diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma Amin. Oke, baik, untuk yang selanjutnya Pak Guru akan mengabsen dulu. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ya, baik. Semuanya nihil ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar di bab 1 kaitannya dengan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Maka untuk pagi hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu kaitannya tentang makna iman dan syu'abul iman. Ya, untuk sebelumnya kalau kemarin kita sudah belajar tentang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, maka hari ini kita belajar berkaitan dengan iman. Anak-anak, untuk materi kita di bab yang pertama dan yang kedua itu hubungannya apa? Memiliki hubungan apa? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau belum tahu Pak Guru sedikit jelaskan. Jadi di materi bab yang pertama dengan bab yang kedua ini adalah hubungannya. Kalau yang kemarin kita belajar tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, maka hubungannya dengan iman adalah bahwa bentuk fastabiqul khairat atau etos kerja itu memiliki hubungan, yaitu sebagai manifestasi bentuk keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau iman kita meningkat, iman kita naik, itu berarti motivasi kita untuk melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga pasti akan naik. Begitu juga dengan etos kerja. Jadi kalau kita memiliki keimanan yang baik, maka semangat kita dalam bekerja itu juga akan tinggi. Itu adalah hubungannya atau kaitannya materi kita berkaitan dengan fastabiqul khairat dan etos kerja dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, maka Pak Guru akan membacakan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi nanti harapannya ketika kita sudah mempelajari iman, maka kita juga diharapkan nanti bisa mencapai tujuannya. Oke ya, yang jadi nanti harapannya ketika kita sudah mempelajari iman, maka kita juga diharapkan nanti bisa mencapai tujuannya. Oke ya, yang pertama adalah tujuan yang pertama adalah yaitu diharapkan nanti kalian bisa menganalisis makna iman dan syu'abul iman. Jadi setelah kita belajar ini nanti kalian tahu ya, kalian bisa tahu, bisa menganalisis apa itu iman dan apa itu syu'abul iman. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah diharapkan nanti kalian ya bisa meyakini bahwa dalam iman itu ada beberapa cabang iman atau terdapat beberapa cabang iman. Jadi harapannya nanti setelah kalian mempelajari bab ini adalah kalian bisa paham berkaitan dengan itu tadi. Untuk yang selanjutnya,
Pak Guru ada 3 pertanyaan. Ya, silahkan nanti kira-kira sudah paham atau belum. Yang pertama adalah apa yang kalian tahu tentang iman? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Sabrina. Oke, silahkan dijawab. Iman adalah percaya. Iman adalah percaya. Oke, tepuk tangan dong untuk Sabrina. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Bagaimana hubungan antara iman dan amal? Apakah mungkin seseorang memiliki amal tanpa iman atau sebaliknya? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Oke, sebutkan namanya. Saya Aulia. Aulia, silahkan dijawab. Saling keterkaitan tidak bisa dipisahkan karena amal tanpa iman maka tidak diterima sedangkan iman tanpa amal imannya tidak sempurna. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, jadi amal dan iman betul apa yang disampaikan teman kalian bahwa iman dan amal itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa kita pisahkan. Dan disebutkan bahwa iman tanpa amal tadi apa? Orang iman tanpa amal maka imannya belum sempurna. Atau sebaliknya, orang beramal tanpa iman maka amalnya ditolak, tidak diterima. Karena syarat amal diterima itu salah satunya adalah iman. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah bagaimana cara kita dapat meningkatkan kualitas iman dalam menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan kita. Saya, Pak. Oke, sebutkan namanya siapa? Saya Suci. Suci, silahkan dijawab. Dengan selalu istiqomah dalam melakukan ibadah. Oke, jadi betul, tepuk tangan dong untuk Suci. Ya, jadi di era yang sekarang ini, gitu ya, apalagi di era globalisasi ini, di mana orang itu banyak sekali bermedia sosial, maka tantangan dan godaan kita dan kehidupan kita sehari-hari itu begitu banyak. Ya, maka di antara yaitu dengan kita meningkatkan kualitas iman kita ya salah satunya adalah konsistensi dalam kita melakukan amal soleh atau istiqomah, gitu ya. Dikurangi bermain media sosial, boleh bermain, gitu ya, tapi dikurangi dan amalnya itu harus konsisten, harus istiqomah, gitu ya. Tadi sudah disampaikan tentang iman, ya, iman itu seperti apa, tapi coba kita lihat realitas yang ada di lingkungan kita, sekitaran kita, atau bahkan kita bisa berintrospeksi pada diri kita. Ya, banyak sekali ketika kita melihat di sekitaran kita, di lingkungan kita, orang itu mengaku beriman, tapi ketika disuruh sholat nggak mau, kita disuruh ngaji nggak mau, yang disuruh ke masjid aja nggak mau, padahal ngakunya beriman. Padahal tadi disebutkan bahwa iman itu tidak cukup sekedar pengakuan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka hari ini ya kita akan berdiskusi ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran kita, kemudian kita cari penyebab masalahnya itu apa. Kenapa orang itu kok bisa melakukan seperti itu? Kemudian kita beri solusi. Ya, diharapkan nanti orang tadi ya diharapkan nanti kita tidak melakukan itu kembali, gitu ya. Nah, untuk yang pertama ya kita kelompok kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Ini sudah berenam ya. Pak Guru akan bagikan yaitu LKPD ya, permasalahan ya di LKPD ini nanti ya. Ini sudah masing-masing kelompok ini sudah Pak Guru berikan permasalahan yang ada di sekitaran kita. Silahkan nanti tugas kalian adalah mencari penyebabnya apa ya, penyebab masalahnya itu apa, kemudian nanti solusinya apa. Setelah itu selesai nanti kita presentasikan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini untuk kelompok yang satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, itu silakan dibaca terlebih dahulu ya. Masalahnya dibaca dulu ya, dibaca, dipahami, kemudian setelah itu kalian berdiskusi, cari analisis masalahnya dari masalah itu penyebab
apa, kemudian solusinya apa. Oke, Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi 20 menit cukup? Kalau cukup silahkan mulai dari sekarang silahkan untuk bisa berdiskusi dengan temennya. Ya, boleh buka HP-nya. Ya, kalau di buku tidak ada, boleh buka lewat HP-nya. Ya, karena di era sekarang ya kita tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Gitu ya. Maka silahkan boleh buka HP-nya, cari materinya lewat HP boleh. Silahkan mulai dari sekarang. Oke, sudah 20 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah presentasi. Silakan hasil diskusi kalian tadi silakan dipresentasikan biar teman-teman kelompok lain bisa ngerti, gitu ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perkataan negatif, fitnah dan gosip. Banyak orang terjebak dalam percakapan tidak bermanfaat seperti fitnah dan gosip akibat pengaruh media sosial dan lingkungan. Penyebab pengaruh media sosial yang mendukung penyebaran informasi negatif dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga lisan. Solusi: membatasi penggunaan media sosial dan melatih diri untuk membicara dengan bijaksana serta meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lisan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Di kelompok yang kedua, silakan kelompok yang kedua bisa mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Permasalahan kurangnya zikir dan perkataan baik. Kehidupan modern yang sibuk, zikir seringkali diabaikan dan banyak orang lebih terfokus pada hal-hal duniawi daripada berzikir atau mengucapkan kata-kata baik. Penyebab kesibukan sehari-hari dan kurangnya pembiasaan berzikir serta menyadari pentingnya mengucapkan perkataan baik. Solusi: menetapkan waktu khusus untuk berzikir, misalnya setelah sholat, dan membiasakan diri untuk selalu menyebut nama Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan lemahnya keyakinan dan ketergantungan pada duniawi. Banyak orang mengalami keraguan dalam iman dan lebih mengutamakan duniawi seperti kekayaan dan status sosial daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan pengaruh sekularisme dan materialisme yang mengedepankan hal duniawi serta kurangnya pemahaman tentang akidah.
Solusi untuk masalah tersebut adalah mengikuti kajian agama untuk memperkuat keyakinan serta melakukan introspeksi untuk memahami pentingnya iman di atas materi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita sudah selesai tadi berdiskusi ya dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir ya, dan sudah presentasi. Yang selanjutnya sebelum pembelajaran kita akhiri ya, kita simpulkan terlebih dahulu ya, hasil diskusi kita hari ini. Kira-kira diskusinya hari ini ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1, 2 sampai terakhir tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Namanya siapa? Fikri ya, Fikri silahkan. Permasalahan iman di era sekarang muncul karena berbagai pengaruh negatif seperti media sosial, materialisme, dan gaya hidup elit yang menjauhkan umat dari lisan, hati, dan amal yang seharusnya berlandaskan keimanan. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran spiritual, memperdalam pemahaman agama, serta membiasakan diri untuk mengerjakan berpikir, menjaga keyakinan, dan konsisten dalam ibadah serta amal soleh. Ya, tepuk tangan untuk si siapa tadi? Fikri. Ya. Tadi hasil kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini yaitu ya bahwa banyak sekali permasalahan iman di sekitaran kita. Di antaranya adalah faktor apa tadi? Media sosial, yaitu gaya hidup yang hedonisme. Hedonisme itu apa? Hedon, terlalu cinta dengan dunia sehingga melupakan akhirat ya. Maka di antara solusinya dari penyebab itu solusinya adalah kita harus lebih banyak lagi memperdalam ilmu agama. Dengan cara apa? Ya, kita ikuti kajian. Kemudian apa? Konsistensi dalam melakukan amal soleh. Istiqomah yaitu paling penting. Karena apa? Karena iman itu akan turun ketika amal yang kita lakukan juga turun. Jadi kalau kita tidak beramal apalagi maksiat, maka iman itu akan turun. Tapi sebaliknya, kalau kita konsisten dalam beramal, kita tingkatkan amal kita jauhi dari segala bentuk kemaksiatan, maka itu akan meningkatkan keimanan kita. Sehingga kita tidak akan tergoda oleh apapun gitu ya. Kalau mau bermedia sosial boleh gitu ya. Tetapi apa? Ada batasannya. Jangan terlalu lama-lama bermedia sosial sehingga lupa kewajiban kita kepada Allah ya. Teori yang selanjutnya ya, karena waktunya sudah habis ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu depan masih di materi yang kaitannya dengan iman. Kalau hari ini adalah makna iman, maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara atau akan belajar tentang makna syu'abul iman ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.